Spill dong tipsnya, CV resume yang paling dahsyat untuk mendapatkan berbagai project, kerjaan, scholarship, macam-macam. Gue jelasin ada 3 elemen yang paling penting. Yang pertama itu adalah achievability. Jadi yang lu list down ya di dalam resume itu adalah achievement yang spesifik, measurable, dan relevan dengan posisi yang lu mau apply. Di sini misalnya lu nekanin untuk seeking for academic position, maka education yang di awal. Kalau profesional tentunya lu tinggal ganti. Dan di sini spesifik dan measurable karena ada numbers. Ya, jadi lu harus list down impact lu, gitu kan, dalam bentuk numbers atau quantified measurement. Ya, dan di sini yang kedua lu harus bisa close HR atau siapapun yang mengakses ini, ya, itu untuk memvalidasi. Ya, jangan sampai dia harus googling manual texting, jangan. Ya, di sini misalnya arah di sini, control klik to follow link, mati ya kan. Nah, dan lu make sure bahwasannya apa yang lu list di sini ya kan, itu yang lu kerjakan. Nah, yang lu kerjakan ya. Nah, semua gua ada di sini. Termasuk kalau misalnya gua kemarin nge-apply juga ya pas penentuan mau mau lanjut PhD atau kerjaan di UK, gue dipanggil berbagai perusahaan juga. Gue kasih list juga ya kan, UI itu apa, ada link-linknya gitu ya. Kayak gitu guys. Jadi tadi jangan lupa achievability ya. Jadi mau sebagus apapun desain CV lu, resume lu, segala macam, kalau misalnya konten kualifikasi lu kurang, nah itu juga susah banget guys. Achievability, makanya lu harus bener-bener punya nggak sekedar kerja doang ya kan, tapi punya karya, punya achievement, dan lu list down seluruh achievement ya. Nah di sini kelihatan semuanya. Misalnya dia mau mau tracking ya kan, lu ngapain aja sih selain kerja kuliah gitu ya. Ini bisa kelihatan di sini. Ya, nah di sini extracurricular activity, dan di sini nanti bisa verifikasi. Nah, gua akan jelasin nanti ya gimana cara langsung klik ininya dan langsung terhubung. Sekarang yang ketiga nih, eh tadi achievability ya, readability, validity. Nah, readability. Nah, gimana caranya? Ya, supaya ini tadi mudah dibaca ya kan. Lalu bisa tracking ya kan, gunakan headings kayak gini. Ya, caranya kalau di Word ya, lu tampilin itu ya dengan navigation pane. Tentunya nanti lu mainnya di eh, format ya. Jadi di format ini lu pakai heading untuk di sini. Kayak gitu. Dan gimana caranya bisa meningkatkan readability? Jadi ketika ini lu print save as, terus masuk ke PDF ya, dan lu eh, nail down dengan cara klik more options ya, and then lu look at ya, create bookmarks using headings. Nah ini lu klik ya, default dia nggak ada kayak gini. Lu klik ya, klik oke. Nah, sekarang we'll see ya. Oke, kita timpa di sini. Nah, tentunya di sini tadi ada kontak numbers dan alamat aja, cukup itu aja. Kalau di UK nggak perlu pakai features ya. Terus hasilnya nih guys, cek hasilnya di sini ya, langsung dapet ya kan. Dia mau education kayak gini, work achievement ya, extracurricular activities. Jadi kayak drag and drop. Terus mau validasi nih, bener nggak sih dia nih? Jangan-jangan ini ngarang-ngarang doang ya kan? Ceknya nih kan. Misalnya nih, oh katanya dia menang penghargaan gitu kan. Benar nggak nih penghargaannya ini kan? Klik di sini misalnya. Klik sini. Nah, dia buka. Langsung masuk. Oh iya ya, ternyata ada linknya ya. Benar nggak nih orang nih? Oh iya. Ada nih orang ini. Oke. Nanti udah benar. Kan gitu guys ya kan. Misalnya dia mau cek lagi ya kan. Ini ada linknya nggak sih? Nah, kayak gini guys. Nah, ini gue yang terbaru di sini gue nih. Ah, ini kita orang Indonesia, ya kan? Nah, cuma Best of Knowledge kita yang pertama tadi juara Hackathon di UK. Nah, diliput juga berbagai media, termasuk ini ada KP Institute macam-macam. Jangan yang usaha guys. Nah, itu. Jadi gue bilang guys, ya kan? Lu paling penting itu fokus dengan apa?
itu adalah achievement. Kalau kerja doang tuh biasa. Lu kerja datang ya kan 9 to 5, ngerjain rutinitas tuh hal yang biasa. Lu jangan lupakan ya. Achievement apa yang bisa gua tuliskan di dalam CV gua, ya kan? Achievement tuh beda sama tupoksi. Lu bisa ngerjain seluruh tupoksi lu tapi nggak punya impact, ya kan? Lu ya bisa ngebayang ya, bisa dibayangin ya kan. Kita kerjain rutinitas tapi belum tentu punya impact yang signifikan ya buat organisasi. Nah, sehingga butuh apa? Butuh leadership. Terus butuh apa? Butuh innovation, butuh pembaruan. Terus ketiga butuh apa? Butuh transformation. Itu leadership, guys. Ya kan? Kita ngerjain sesuatu itu mer- men-shaping ya, meng-create sesuatu, meng-create something gitu yang impactful. Lalu impact-nya bisa diukur, ya kan? Dan kita nggak bluffing, orang-orang bisa validasi, ya. Terus ya banyak yang dikerjakan gitu kan. Karena tadi gue sih ukurannya bukan kerjaannya, tapi achievementnya. Ya, jadi gue ngajar di university, kemudian jadi tenaga ahli. Ini aja nggak semua gue cantumin ya kan. Gue jadi tenaga ahli di PLN, terus di Telkom macam-macam. Karena ada credibility tadi komponen yang ketiga. Jangan lebih dari 2 halaman. Karena kalau kebanyakan ya kan, belum tentu HR itu punya waktu cukup untuk bacanya. Karena aplikasi yang masuk tuh banyak. Ratusan ribuan untuk satu posisi. Ya, nah, jadi lu ingat tadi tuh ya kan, please keep in mind. Pertama itu adalah ya, first and foremost itu adalah achievability. Lu make sure ya kan, mulai hari ini lu nggak hanya sekedar kerja doang, tapi hidup lu harus punya impact. Impact tuh outward ya, keluar guys. Jadi kalau ke kita itu udah dalam bentuk in return ya. Itu udah ya udah aturan alam lah sunatullah. Kalau kita punya impact buat orang tentunya yang balik ke kita juga lumayan gitu. Jadi lu nggak usah mikirin bang nanti gue buat gini-gini gue dapat apa, jangan. Lu itu fix mindset ya, lu harus create impact buat yang lain, nggak usah lu tanya lu dapat apa. Ya gua aja nggak, jarang banget gue nanya gaji gue di kampus berapa. Kadang gue nggak tahu masuk atau berapa, karena gue nggak mikirin dari gaji university ya kan, karena ya memang nggak seberapa ya kan. Nah karena gue secara ya perbandingan gue sebagai entrepreneur, tapi kalau secara eh, influence ya, kemudian exposure, terus gimana gue bisa me, me, me- menginspire ya kan, itu talent-talent di Indonesia profesional itu bagus banget gue di university, karena gue bisa ngajar itu ribuan students ya kan, dan bisa engage dengan mereka gitu guys. Nah, kalau di sini ya mainnya komersial ya kan, kadang-kadang hidup gitu ya kan, kita perlu balance ya antara sosial ya, kemudian bisnis, dan juga kita dari sisi personal life. Jadi kira-kira itu guys, semoga bermanfaat ya. Jadi sekali lagi ini sangat eh, achievable ya, achievable. Kemudian tadi readable, yang mudah dibaca, dan dia itu valid ya, semudah divalidasi guys. Dan yang lu list down itu adalah spesifik ya, kemudian measurable, timetable ya, ada di sini jangka waktu dan sebagainya ya. Dan lu juga bisa menampilkan tadi ya extracurricular activities guys. Misalnya tadi cek tadi ini ya kan, ini dan sebagainya. Jadi ada di sini semua. Termasuk misalnya cek nih eh, apa namanya, Google Scholar ya kan, Google Scholar. Misalnya gue kemarin nge-apply untuk yang scholarship ya kan. Udah deh. Jadi dia klik ini guys, ya kan? Dia klik ini orang nih eh, bener nggak sih punya potensi sebagai researcher gitu kan. Kalau gue itu entrepreneur ya, tapi gue doing research, gue doing teaching, kemudian gue doing learning ya. Tapi basicnya gue sebagai chief data strategist, gue sebagai entrepreneur, ya kan. Yang namanya learning itu tuh mandatory guys. Kalau lu mau stand out ya, lu mau growing ahead ya of the curve. Kok biasa-biasa ya susah guys. Kalau misalnya cepat, gua susah. Nah ini ya kan, gua rajin orangnya. Kalau pinter sih mungkin ya itu dampak ketika lu rajin nih kan, lu nanti jadi pinter sendiri gitu loh. Tapi kalau
lu katanya jenius terus lu malas. Dalam guys, gue udah punya ketemu beberapa orang kayak kayak gitu ya kan, dia genius IQ-nya tapi nggak punya vision yang kuat ya, mungkin punya visi tapi nggak kuat, terus nggak punya leadership ya, terus social relationnya kurang, susah guys. Jadi itu guys, jadi fokus ya kan dengan impact ya, jadi impact impact itu akan meng-create apa, achievability. Terus yang kedua tadi ya, lu make sure bahwasanya lu list down itu maksimum 2 pages, dan semuanya ini ya kan ada hyperlink. Jadi drag and drop kayak kita di masterclass data analytics, wah jadi promo nih ya kan. Itu guys, dan sini semua ada hyperlink, semua tadi ada hyperlink guys ya kan. Gua kasih nih, termasuk gua masuk di media-media Indonesia, media luar negeri, semua ada hyperlinknya guys ya kan, kayak gitu. Dan yang ketiga tadi itu adalah valid ya kan, usah kita ngebluffing nggak usah, ya cukup kita memaknai ya kan, kira-kira cuman apa yang punya impact buat organisasi, buat orang lain, udah. Dan itu benar-benar yang kita kerjakan. Thank you so much semuanya. Bye.